Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu akan mengabsen kalian ya. Coba dilihat dulu teman di samping kanan dan kiri kalian. Ada atau tidak teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, baik. Berarti kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan memasuki subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Coba sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Gambar tersebut nampak satu keluarga yang sedang menonton televisi. Nah, globalisasi juga terjadi di lingkungan rumah kita, yaitu melalui televisi. Nah, jadi melalui televisi kita dapat mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di berbagai wilayah di belahan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita, globalisasi tidak akan pernah lepas. Nah, globalisasi ini akan menjelajahi seluruh dunia termasuk Indonesia. Globalisasi memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan mendapatkan dampak yang buruk dari arus globalisasi. Oleh karena itu, anak-anak semua harus selektif dalam menerima setiap perkembangan informasi dalam arus globalisasi. Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami unsur-unsur teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Nah, pada subtema sebelumnya kita telah belajar bersama-sama bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Peristiwa tersebut berupa informasi sejumlah fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian informasi dapat dilakukan baik secara tersirat maupun secara tersurat. Oleh karena itu, untuk menemukan informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan menguraikan teks tersebut. Lalu, bagaimana cara menguraikan teks eksplanasi? Dalam menguraikan teks eksplanasi, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan, yaitu yang pertama, bacalah teks eksplanasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua, pahamilah setiap kalimat dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga, temukan makna atau arti keseluruhan dalam setiap kalimat yang ada dalam teks tersebut. Lalu yang keempat, kalian bisa menandai informasi-informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi. Lalu yang keempat, buatlah kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Nah, coba sekarang tugas kalian carilah teks eksplanasi, kemudian uraikanlah teks eksplanasi tersebut berdasarkan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi. Pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama ya tentang hubungan dan peran Indonesia di ASEAN. Nah, dalam berbagai bidang, ada yang masih ingat tidak bidangnya apa-apa saja? Iya, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek, politik, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Berikut ini adalah beberapa peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama, Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia berperan dalam melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Lalu yang ketiga, Indonesia juga bekerja sama dalam menanggulangi
peredaran narkotika, dan obat-obatan terlarang. Lalu yang terakhir, Indonesia berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, apa itu perjanjian ekstradisi? Yaitu Indonesia berperan dalam menyerahkan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Nah, coba kalian cari lagi apa saja peran Indonesia dalam bidang politik. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya. Baiklah anak-anak semua, selanjutnya kita akan belajar tentang pemborosan energi. Coba kalian perhatikan dahulu gambar berikut ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan kalian terkait pemborosan energi. Nah, apakah kalian sudah melakukan kegiatan hemat energi? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi, secara sengaja ataupun tidak, pemborosan energi pasti pernah terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, pemborosan energi ini berdampak besar bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya. Selain itu, pemborosan energi juga akan berdampak serius bagi kelangsungan hidup baik hewan maupun tumbuhan. Lalu apa saja contoh-contoh dari kegiatan boros dalam lingkungan sekitar kita, tepatnya boros energi ya, berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat tadi. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, benar. Salah satunya adalah tidak mematikan lampu dan membiarkan lampu tersebut menyala padahal tidak digunakan. Kemudian adalah menghidupkan keran dan tidak dimatikan kerannya padahal sudah tidak digunakan lagi. Kemudian membiarkan alat elektronik menyala seperti kipas angin, AC, padahal tidak digunakan. Nah, itu tadi adalah contoh dari kegiatan boros energi yang tidak baik ya, tidak boleh ditiru. Kemudian berikut ini adalah dampak dari pemborosan energi yang dapat kita rasakan saat ini. Yang pertama adalah tentu saja pembayaran tagihan listrik akan meningkat karena pemborosan energi yang dilakukan. Lalu yang kedua adalah meningkatnya suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan permukaan air laut menjadi naik karena mencairnya es di bumi. Kemudian banyak terjadi fenomena cuaca ekstrim di lingkungan dan di berbagai tempat. Misalnya adalah La Nina dan El Nino. Lalu yang selanjutnya adalah terjadinya cuaca panas yang lebih lama dibandingkan dengan cuaca dingin. Coba sekarang tugas kalian cari apalagi dampak dari pemborosan energi. Kalian bisa diskusikan bersama teman kalian. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu sudah melihat hasil diskusi kalian pada hari ini. Hasilnya sangat bagus-bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu ingin menekankan bahwa di pembelajaran kali ini kalian harus selektif dalam memilih informasi yang kalian dapat dari dampak globalisasi, yang mana globalisasi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalian harus menghindari dampak negatif dari globalisasi. Selain itu, kita juga tidak boleh melakukan pemborosan energi karena pemborosan energi akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kita ke depannya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, silahkan kalian bersiap pulang. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.